Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah. Amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salahku. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Senin malam hari ini tanggal 9 Oktober 2023. Saya digerakkan Tuhan untuk menyanyi terlebih dahulu, karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Yesus maha baik. Dia cinta Bapak, Ibu, Saudara bersama saya dicinta sama Tuhan. Sebab kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Apapun dosa kita, asal kita mau berbalik dan bertobat, kembali kepada Tuhan, itulah namanya metanoia, berbalik dan bertobat, cintai Yesus. Oh Tuhan selalu ampuni. Dalam Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Amin. Kita adalah debu. Dari awal kita diciptakan sama Tuhan. Kita menjadi hidup oleh karena nafas dari Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab Tuhan berfirman, nanti kita baca atas rahmat anugerah Tuhan. Kita mau baca Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dan besok hari Selasa, atau ya besok Selasa, kita dapat akhiri Yunus, karena Yunus hanya 4 pasal. Nanti kita baca berseru keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat. Kota Niniwe bertobat setelah Yunus diperintahkan Tuhan untuk datang memberitakan kabar pertobatan, kabar sukacita, kabar harus kembali, kabar kebenaran Tuhan. Maka kalau kembali berbalik, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan ampuni.
Tuhan Yesus maha baik. Dia cinta kita semua. Tuhan Yesus selalu ampuni. Dikatakan Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Itulah firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku, pikiranku. Sebentar malam hari sebelum kami berbaring tidur, kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, sumber keagungan, sumber kekudusan. Firman-Mu adalah sumber kehidupan, membawa kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sampai aku terima hidup yang kekal di surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa, segala kekilapan yang tidak berkenan. Ampun ya Bapa. Roh Kudus kami tuntun hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, anak-Mu, sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang maha baik. Dia Bapa yang sayang kepada anak-anak-Nya. Firman Tuhan juga katakan di dalam Daniel 9 ayat 9. Ini firman Tuhan katakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Awalnya kita memberontak. Awalnya kita seringkali membuat hati Tuhan kesal. Tapi begitu kita minta ampun, bertobat, metanoia, kembali dari dosa yang jahat, kembali kepada Tuhan. Kembalilah seperti di dalam Sakarya pasal 1 ayat 3. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Dia baik, saudara. Yesus tidak pernah dendam. Sifat Tuhan tidak pernah dendam. Yang ada di dalam sifat Yesus adalah penuh dengan kasih sayang. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Sakarya pasal 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kalau kita kembali bersama Yesus, janji Tuhan, Yesus kembali. Berarti kita ada di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita malam ini baca Yunus pasal yang ketiga. Besok pagi kita akan akhiri Yunus pasal 4 dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Berarti tinggal 7 lagi, saudara. Ya, kitab ya. Jadi kita selesai, saya perkirakan di bulan November mungkin ya bisa selesai nih ya. November ya. Kita minta sama Tuhan supaya hari Desember kita masukin Natal. Nanti saya minta petunjuk datang dari Tuhan. Begitu selesai perjanjian lama, kurang lebih hampir 3 tahun ya. 3 tahun kurang sedikit. Kalau perjanjian baru 2 tahun, saudara. Karena saya mulai ini 1 Januari 2021 sejak kena COVID. Saya tidak kena COVID, cuma situasi dunia kan kena COVID ini. Jadi tidak bisa ibadah, saya tidak bisa pelayanan onsite dulu. Setiap kita kan tidak bisa onsite sudah. Ya, berapa bulan itu. Gereja tidak bisa, terus pelan-pelan bisa onsite ya, pelan-pelan tapi lebih banyak online-nya, saudara. Sejarah itulah diizinkan Tuhan melalui online. Dan saya bernasar sama Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Dan saya ingat sekali, saya berdoa kepada Tuhan 17 Juli 2021. Ya, supaya Tuhan pulihkan, minta ampun sama Tuhan saya. Saya minta ampun atas nama seluruh umat manusia di muka bumi. Saya berdoa angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Seperti Yunus diperintahkan Tuhan. Saya juga sebagai hamba Tuhan sama, Bapak Ibu sama seperti Yunus sama. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan sama Tuhan. Tuhan perintahkan supaya kita beritakan firman. Seperti sejak itu saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Pagi hari beritakan firman untuk perjanjian lama pagi hari, saudara. Dari 1 Januari 2021. Untuk malam hari 1 Januari 2021 malam hari, saya beritakan firman Tuhan untuk perjanjian baru. Jadi puji Tuhan, perjanjian baru sudah selesai. Dari 1 Januari 2021 malam hari sampai 14 Januari 2023. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun ya. Tapi saat ini sejak perjanjian lama belum selesai, saya lanjutkan supaya kita bisa selesai. Ini kemurahan Tuhan. Oleh itu kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita. Biar makin hari kita mau cinta Yesus. Tuhan begitu baik. Yesus sangat baik. Yesus, Engkau baik. Sungguh baik. Sangat baik. Yesus, Engkau baik. Sungguh baik. Sangat baik. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Amin. Kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Tapi jangan pernah kita mempermainkan Tuhan. Bukan berarti kalau Yesus baik, terus kita seenaknya mempermainkan Tuhan. Tidak boleh, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak bisa memberikan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Jadi kalau kita tahu Tuhan Maha baik, mari justru itulah kita mau makin cinta Tuhan. Seperti apabila kita mengenal seorang yang begitu baik sama kita, bukan kita mempermainkan dia, salah besar itu. Tapi justru semakin kita mengasihi orang tersebut. Karena orang itu begitu mencintai, mengasihi, peduli sama kita. Apalagi Tuhan. Dia sangat peduli. Dan mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Komit dengan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yunus pasal 3 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya suruhan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Amin. Kalau kita lihat Niniwe ini, ibu kota Asyur, ya saudara. Ini panjangnya kurang lebih 5 km, Bapak Ibu. Ya, lebarnya 2 km. Dan penduduknya pada waktu itu ya kurang lebih 120.000 orang. Ya, jadi Tuhan perintahkan karena Tuhan baik. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan hukum seperti Sodom dan Gomora. Demikian itu firman Tuhan kepada kita semua. Atas izin Tuhan Bapak Ibu, peristiwa COVID terjadi supaya beritakan firman Allah disampaikan. Saya salah satunya hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pagi malam. Bersama rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang lain adalah saudara-saudara kita semua. Diperintahkan Tuhan supaya dunia ini nanti sebelum akan dihukum Tuhan, mari semua kembali bertobat. Ini sama.
Seperti Yunus diberikan untuk Tuhan, nanti ini akan dihukum Tuhan. Bertobat, kata Tuhan. Maka kalau bertobat, Tuhan akan mendatangkan belas kasihan. Demikian dengan dunia saat ini. Ayo kita bertobat. Kembali kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Maha Baik. Demikianlah kita mau cinta Tuhan Yesus. Makin hari kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Ayat yang keempat. Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi. Maka ini akan ditunggang balikan. 40 hari. Kenapa 40 hari? 4 ditambah 2, 6. 6 angka manusia. Karena Niniwe hidupnya di dalam kedagingan. Hidup ke dalam kemanusiawian. Ya, dominan, tidak takut akan Tuhan, penuh dengan dosa. Maka 4 ditambah 2, 6, 42 hari. Supaya bertobat dari kedagingan kita. Ya, demikian firman Tuhan demikian kepada kita semua. Mari kita kembali bertobat. Jangan ikuti kemauan daging, tapi ikuti firman Tuhan. Ya, ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya. Diselubungkannya kain kabung. Lalu duduk di abu. Ini kembali bertobat, saudara. Begitu Yunus ngomong kepada kota Niniwe, penduduknya semua, tentu Yunus ini keliling, saudara. Saya yakin keliling, ya. 5 km, 2 km lebarnya, keliling. Maka di sini orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan bertobat. Bahkan raja kota Niniwe ini, Raja Asyur, saudara. Dia bertobat. Dia tinggalkan jubahnya sebagai kerajaannya. Diselubungkannya kain kabung. Kain kabung itu, saudara, kain karung kasar, saudara, warna hitam. Ya, itu jelek itu. Jadi merendahkan diri, datang kepada Tuhan, minta ampun. Dan ayat ke-7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklukkan dan mengatakan ini demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Amin. Bertobat, saudara. Kalau bertobat sama Tuhan ini, berseru dengan keras, minta ampun sama Tuhan, saya yakin dia menangis. Saya sendiri kamar, selalu kalau berdoa kepada Tuhan, saya taruh kepala di lantai. Merendahkan diri di depan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Maha Besar. Tuhan Yesus Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Tiada yang dapat sejajar dengan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan begitu baik. Ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Maka menyesal Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukan. Amin. Inilah kebaikan Tuhan. Janji Tuhan dan yang amin. Asal kembali bertobat, Tuhan ampuni, saudara. Karena Tuhan berfirman di dalam 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena dia menghendaki supaya jangan ada binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini lihat. Kemauan dari Tuhan. Supaya setiap kembali bertobat datang kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Inilah sifat Tuhan. Penuh dengan cinta kasih sayang. Penuh dengan belas kasihan. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Seperti kota Niniwe diselamatkan, dipulihkan. Karena kota Niniwe semua bersama rakyat rajanya bertobat kembali kepada Tuhan. Demikian kita sama-sama kita mau cinta Yesus. Hari demi hari tuntun langkah hidupku Bapa. Untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Dia selalu akan mengampuni. Memberikan kesempatan buat kita. Untuk kita kembali berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus penuh pengampunan. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salah kita. Asal kita kembali bertobat datang kepada Yesus. Dia kan tak ingat salahmu. Amin.
haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa datang kepada Yesus. Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, dan kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.